panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, kemudian masih dapat beraktivitas. Semoga bisa terus. Puji syukur, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya tidak terlalu banyak untuk membicarakan, hanya yang terpenting bahwa kelulusan ini benar-benar luar biasa menurut saya, karena di masa pandemik ini saya berani dan tidak berani gitu untuk menghadirkan siswa tatap muka, tetapi dengan yang mungkin keberanian atas diri saya memutuskan bahwa anak ini kalau kita tidak kasih kesempatan untuk tatap muka, dia mendapatkan bekal ilmu apa? Karena menghadapi ujian UKK dan USK, dan ditambah lagi ujian LSP. Nah, kita ingin menghadirkan siswa pas mepet-mepet mau pahala, karena memang kita tujuannya hanya untuk memberikan bekal ketika mereka rumahnya. Nah, itu untuk ujian LSP-nya. Tapi ya begitulah untuk menghadirkan siswa supaya ikut ujian. Kalau saya hanya ingin memberikan kamu keluar dari sini dapat ijazah, penting dia bisa menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan ujian yang ada di kelas 12. Nah, berdasarkan itu nanti memang terbukti dari nilai-nilai yang sudah diolah, memang anak yang tidak pernah datang yang nilainya terendah. Makanya nanti akan diumumkan oleh Pak Sehan nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah dari tiap jurusan. Nah, nanti di nilai yang terendah inilah yang kita bicarakan, yang kita musyawarahkan, apakah anak ini kita luluskan saja gitu, atau data beberapa anak dari tiap jurusan, kemudian nanti diberikan tugas gitu, diberikan tugas yang sesuai dengan jurusannya, atau nanti bertahapnya ya udah ada pengumuman kelulusan. Wisuda rencananya tanggal 29 Mei. Karena kok kayaknya tidak afdol gitu kalau belum ada pengumuman kelulusan kemudian kita mengadakan wisuda. Akhirnya saya mundurkan, saya rembukan lagi, jatuh di tanggal 6 Juni. Tadinya maunya minta di hari Sabtu juga, tapi ternyata info dari Mbak Ayu sudah penuh semua, Sabtu dan Minggu penuh. Yang kosong hanya tinggal tanggal 6 Juni, hari Minggu. Mungkin saya rasa cukup itu dari saya, ketentuan-ketentuan yang harus dibahas pada hari ini. Semoga sebelum Jumatan kita bisa selesai. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susi yang telah memberikan sambutan sekaligus informasi tentang PKL atau BSG, kemudian informasi tentang wisuda. Memang wisuda tadinya direncanakan tanggal 29 itu karena kita tahu bahwa kelulusan pasti tanggal segitu kita sudah tahu, dan siapa yang pasti yang lulus berapa dan sebagainya. Tapi karena kriteria kelulusan di tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sehan, dipersilakan. Ibu Susi Margiati SPD selaku Kepala Sekolah SMK Benjur, yang kami hormati Ibu Haja Dwi Jumastuti selaku bendahara sekolah sekaligus wakil kepala sekolah, Bapak Anak Masykur yang saya hormati juga, sahabat-sahabat sekalian,
teman-teman guru SMK Benjeruk yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kriteria kelulusan berdasarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta dan Pendidikan khususnya Jakarta Barat. Tertanggal hari ini tanggal 7 bulan Mei 2021. Untuk kriteria yang pertama adalah bahwa siswa tersebut menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan memperoleh nilai setiap mata pelajaran mencapai KKM tahun 2019-2020 adalah 70 atau 70 dan ditetapkan KKM tahun 2020-2021 adalah 75 dengan nilai rata, nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 minimum adalah 75. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai pengamatan sikap, perilaku, minimum kepribadian baik untuk penilaian kelompok mata pelajaran. Yang berikutnya, agama dan akhlak mulia melalui pengamatan terhadap perubahan sikap untuk menilai perkembangan afeksi peserta didik. Kemudian untuk nilai kewarganegaraan atau kepribadian juga cukup baik. Kemudian nilai estetika baik. Kemudian lulus ujian sekolah ataupun madrasah, mencakup ujian materi pada setiap mata pelajaran untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan atau SKL pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai minimum tiap mata pelajaran tahun 2019-2020 adalah 75 dengan rata minimum dari gabungan semua mata pelajaran yang diuskan adalah 75 dan nilai minimum tiap mata pelajaran pada tahun 2020-2021 adalah 75. Nilai ujian sekolah atau NUS adalah gabungan nilai teori dan praktek dengan bobot 50%, nilai teori 50%, nilai praktek ataupun nilai akhir rata semester 1, 2, 3, 4, dan 5 ditambah dengan nilai sekolah dengan bobot 70%, nilai ujian sekolah 30%. Dinyatakan lulus minimum 75. Hasil ujian sekolah madrasah digunakan salah satu pertimbangan sekolah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kemudian pembinaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan fasilitas dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Ini untuk tambahan aja. Kemudian berikutnya nilai minimum UKK tahun 2019-2020 dan nilainya adalah 70 dan nilai UKK tahun 2020-2021 adalah 70. Nilai minimum ujian teori ke 70 dan nilai minimum ujian teori keahlian tahun 2020-2021 adalah 70. Nilai akhir UKK gabungan hasil nilai praktek dan hasil nilai ujian sekolah, ujian teori dengan bobot 70%. Nilai praktek keahlian 30%, nilai teori keahlian. Nilai akhir adalah gabungan dari rata nilai rapot semester 1 dan sampai dengan 5 setiap mata pelajaran mencapai nilai KKM ditambah nilai ujian sekolah, kemudian nilai akhir atau nilai sekolah dengan bobot ditambah dengan nilai R semester 70%. Bacakan, terima kasih. Kemudian untuk nilai ujian sekolah yang sudah kami rekap dari masing-masing jurusan, saya akan bacakan dari kelas audio video.
Paling tinggi diperoleh oleh Ananda Adela Amal dengan jumlah 849. Adelia Amal, ya, anaknya dulu Pak. Adelia Amal dengan nilai 849 dengan nilai rata-rata 77. Kemudian Fitra Saputra jumlah 826, rata-rata 75. Kemudian Abdillah Akbar nilai dengan jumlah 766, rata-rata 70 persis. Nilai paling rendah Muhammad Iksan 736, rata-rata 66. Kemudian Toto 1 paling tinggi diperoleh oleh Rozi Haryansa 786, rata-rata 87. Kemudian Rifki Alfarisi 757, nilai rata-rata 84. Kemudian Muhammad Zulfikar 745, nilai rata-rata 83. Paling rendah diperoleh oleh Abdul Rifai Adil dengan nilai 583, rata-rata 65. Aduh, artis kita. Kemudian untuk 12 otomotif 2, nilai paling tinggi diperoleh oleh Ananda Andre Maulana 769 dengan nilai rata-rata 85. Lihat lebih rendah, yang 583.